Bab 1091, Teratai Hidup dan Mati, Potong Hidup dan Mati. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, sialan, langkah gila seperti itu hanya akan membuatku menjadi murahan pada akhirnya. Melihat pendekatan gila Xiaoyan, telapak tangan Raja Xuanling terangkat tinggi, tidak peduli apapun, dia harus memusnahkan orang-orang ini dengan satu pukulan. Kalau tidak, energi hitam yang melawan Xuan Chang akan sangat misterius, membuat Raja Xuanling sedikit gelisah. Raja Xuanling, kemana kau lari? Melihat beberapa pertempuran lainnya, bawahan Raja Xuanling semuanya terjepit oleh lawan, dan Raja Xuanling tidak dapat memanggil pembangkit tenaga listrik lainnya. Dia hanya bisa menahan serangan penghancur sambil melarikan diri dari jangkauan serangan Yueru. Orang ini masih suka menunjukkan kekuatannya. Melihat penampilan putus asa Xiaoyan, Kailin tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Kristal api suci, berikan padaku. Sumber api suci. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan meledak. Tabrakan. Saat Xiaoyan meraung seperti ini, kristal api suci berwarna kuning kaki dan kristal api suci berwarna cian menghilang seketika, meninggalkan dua genangan cairan bening di tangan Xiaoyan. Dua genangan cairan itu langsung berubah menjadi dua kelompok api. Api cian dan api kaki baru saja muncul, yang langsung melampiaskan perasaan yang agak menyeramkan ke langit dan bahkan udara di sini. Berhasil atau tidak, terserah saat ini. Xiaoyan memegang erat kedua api itu dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan sedikit gemetar. Begitu suaranya jatuh, benih api dari sumber kedua kelompok api suci itu mulai menyatu. Boom! Api cian dan api kaki baru saja bersentuhan, dan erangan teredam terdengar langsung dari tengah keduanya. Pada saat ini, dengan erangan teredam yang dihasilkan oleh api seperti itu, tangan Xiaoyan juga terkoyak. Bahkan jika ada perlindungan dari duel dan pertarungan ki tubuh Xiaoyan yang membakar, jejak darah merah masih mengalir perlahan, cukup banyak untuk berdarah. Ekspresi Xiaoyan masih sangat tenang, karena dia tahu bahwa penyatuan api suci tidak sesederhana penyatuan api yang berbeda. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari telapak tangannya. Sebenarnya ada jejak yang langsung tertancap di pupil Xiaoyan. Di antara pupil cian dan pupil kaki, gelombang yang sangat menakutkan perlahan terpancar keluar, dan kedua warna itu terus-menerus berganti, yang tampak sangat aneh. Tabrakan, kedua api di telapak tangan masih sulit untuk menunggangi harimau, tetapi Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan keras kepala, terlepas dari bagaimana kedua api itu ditolak, bagaimana menghasilkan kekuatan besar untuk melawan dirinya sendiri. Tangannya dengan keras kepala saling berhadapan. Berkumpul di tengah. Saat ini, api cian dan api kaki di atas telapak tangan Xiaoyan hanya berjarak 5 cm, sehingga keduanya dapat menyatu sepenuhnya. Namun, jarak 5 cm membuat Xiaoyan sulit untuk bergerak maju. Hanya dengan memobilisasi setiap sel di tubuhnya, tanpa jejak kekuatan jiwa atau bahkan semangat juang, ia dapat maju sedikit lebih lambat. Raja Xuanling sedang berhadapan dengan Yueru, dan matanya tertuju pada Xiaoyan, yang seperti orang gila. Ia juga sedikit penasaran. Jika serangan Xiaoyan benar-benar berhasil, maka saya khawatir tidak akan ada seorang pun di masa lalu dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Selain itu, Raja Xuanling juga memiliki keyakinan untuk memenangkan pertempuran hari ini. Mu Yingying dan Yan Qi tidak hanya ingin menelan dua api suci, tetapi mereka bahkan menginginkan dua api suci di tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah membuat keributan seperti itu lagi, Raja Xuanling secara alami. Penasaran, jadi ia siap untuk menonton. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Cepatlah, tidak cukup waktu. Melihat napas Yueru di langit semakin melemah, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Puff! Akhirnya, di bawah dukungan keras Xiaoyan, api cian dan api kaki tiba-tiba bertabrakan tanpa halangan apapun. Sisi. Dengan eliminasi total dari halangan itu, jejak darah terus mengalir dari telapak tangan Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan membuang banyak energi untuk membuat kedua api itu bersentuhan tanpa celah. Kelompok api kedua baru saja bersentuhan, dan mereka siap untuk melawan, tetapi tubuh Xiaoyan terbakar dengan jejak dendam langsung padanya. Pada saat itu, serangan balik itu untuk sementara ditekan, dan kemudian mulai perlahan-lahan terkompresi. Bang bang bang. Erangan teredam datang langsung dari dada Xiaoyan. Jelas, bahkan sekarang api suci itu mulai menyatu,
bahkan jika itu sedikit membara, Xiao Yan ingin sepenuhnya menyatukan kekuatan kedua api suci itu. Kesulitannya tidak kecil. Ketika api Qian dan api kaki dipadatkan, setiap kali kekuatan keduanya mencapai titik nol, serangan balik akan dikirim keluar, dan darah Xiao Yan langsung menyembur keluar, tetapi keduanya bergabung. Kekuatan jahat menjadi lebih ganas. Dan bahkan jika ini masalahnya, Xiao Yan masih mengabaikannya dan terus memampatkan kekuatan dua api suci. Xiao Yan, cepatlah menghilang, teruskan seperti ini. Kamu akan mati. Sebagai api suci, Mu Yingying secara alami merasakan pemberontakan dari dua api suci dalam fusi Xiao Yan. Jika terus seperti ini, aku takut Xiao Yan akan benar-benar meledak dan mati. Percayalah padanya. Melihat Mu Yingying terburu-buru, Kai Lin berkata sedikit. Bang bang bang. Beberapa dengungan teredam terdengar lagi, aura di tubuh Xiao Yan melemah, dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Seharusnya sudah cukup, meskipun Xiao Yan telah menahan serangan balik dari tubuhnya, pada saat ini, di telapak tangannya, kedua api itu perlahan bergabung menjadi satu, yang satu memancarkan warna biru kuning. Biji teratai yang halus perlahan muncul di depan semua orang. Keluarlah, teratai kehidupan dan kematian. Tanpa mendengarkan kata-kata siapapun, konsentrasi kekuatan jiwa yang tinggi hampir meraung pada benda di atas telapak tangannya. Mengikuti raungan Xiao Yan yang menyayat hati, pada saat ini seluruh altar di atas langit dan bumi menjadi gelap, dan angin sepoi-sepoi tampaknya dikejutkan oleh pukulan mengerikan Xiao Yan dan untuk sementara lupa mengalir. Melihat biji teratai biru kuning yang indah di telapak tangannya, Xiao Yan tidak berhenti, ada jejak api di pupilnya, dan kemudian ujung jarinya, dengan sentuhan ki pertempuran, tiba-tiba bergerak, dan segera menuangkan semua biji teratai hijau kuning ke dalamnya. Dan dendam itu lahir dari Fen Jue. Dengan suntikan semangat juang Fen Duel, benih teratai hijau dan kuning yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi rusuh gelombang api dua warna Qian dan kaki perlahan muncul, lalu perlahan menari di samping benih teratai Qian. Hahaha, Raja Xuanling, biarkan kamu merasakan hadiah yang luar biasa ini. Dan Xiao Yan melihat benih teratai hijau dan kuning, yang dikatalisasi oleh duelnya yang membara, dan sangat ganas, langsung menghadap ke posisi Raja Xuanling, dan melemparkannya dengan ganas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Di luar teratai kehidupan dan kematian, api dua warna Qian dan kaki perlahan mengelilinginya, dan melesat ke arah Raja Xuanling dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada riak spasial atau bahkan fluktuasi dimanapun di sepanjang jalan. Namun, pernyataan yang meremehkan inilah yang membuat Raja Xuanling, yang masih tak terkalahkan, menjadi gila, dan bahkan bulu kuduknya berdiri tegak. Teratai kehidupan dan kematian, dengan kekuatan sumber dari dua api suci, menyusut dengan hebat saat berada 50 meter dari Raja Xuanling, lalu tiba-tiba mengembang. Pada saat itu, suara ledakan yang menggetarkan langit dan bumi, dari langit altar, bergema di angkasa. Boom! Energi penghancur, seperti air pasang, menyebar dari langit tempat Raja Xuanling berada. Bahkan beberapa puncak besar di sekitar altar langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancur ini dan menjadi ketiadaan. Dan pesona misterius dari Ratu Jahat dan energi hantu yang membungkus altar itu sepenuhnya berubah menjadi bubuk oleh pukulan Xiao Yan. Tanpa paket pesona, semua yang terjadi di altar juga terlihat oleh banyak manusia di Xuantian. Biji teratai hijau dan kuning yang cantik meledak sepenuhnya di langit altar, seperti dewa api turun, melampiaskan amarahnya di sini, dan amarah itu menyapu seluruh dunia. Ledakan yang mengerikan seperti itu membuat seluruh Xuan 3 hari menjadi kompor, dan suhunya tiba-tiba naik. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa ini? Mungkinkah kita melakukan kesalahan yang menyebabkan Lord Vulkan menghukum kita? Ada orientasi altar Gunung Xuanling. Fluktuasi energi yang begitu kuat, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Xuantian kita tidak dapat mengerahkannya. Bukankah upacara pemusnahan iblis diadakan di sana? Bagaimana mungkin? Banyak orang di Xuantian mendongak dengan bodoh, melihat gelombang api yang mengerikan yang berasal dari ribuan meter jauhnya, dan berkata dengan bodoh. Ledakan. Pada saat ini, di altar di puncak Gunung Xuanling, di langit biru, teratai mengerikan kehidupan dan kematian Yubo masih belum sepenuhnya menghilang, dan ada jejak riak api dengan warna biru kuning, yang meledak titik sebagai pusat, menyebar dalam derajat. Dan dengan pukulan mengerikan Xiao Yan, semua makhluk di altar ini mengalami pukulan yang menghancurkan,
dan bahkan altar itu tidak dapat dikenali lagi. Setelah sekitar beberapa menit bersentuhan, saat api biru dan kuning perlahan menghilang, dunia ini perlahan kembali normal, tetapi kenormalan itu membuat beberapa tempat di langit ini terlihat di mana-mana. Ruang terdistorsi yang hangus oleh kekuatan api suci. Di langit, dua orang muncul, dan keduanya jatuh langsung ke tanah pada saat yang sama, dan kecepatan mereka mencengangkan. Susu, bajingan kecil, kau benar-benar mengejutkanku. Tetapi orang yang jatuh itu berkata dengan muram, dan suaranya penuh dengan kemarahan. Puff, setelah beberapa saat, mereka berdua jatuh langsung ke tanah. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan berdiri lebih dulu dengan susah payah, lalu batuknya keras. Pada saat yang sama, dia batuk darah. Raja Xuanling, aku tidak menyangka hidupmu akan sesulit ini. Setelah Xiao Yan berdiri dengan susah payah, menatap Raja Xuanling yang sudah dalam keadaan malu, dia mengeluarkan suara pelan, suaranya sangat lemah, dan wajahnya bahkan sedikit pucat. Pucat, jelas bahwa pukulan tadi menghabiskan hampir seluruh kekuatan Xiao Yan, dan masih belum sepenuhnya melenyapkan Raja Xuanling, hanya melukainya dengan parah. Pada saat ini, Raja Xuanling sangat malu. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Bahkan otot-otot yang penuh dengan energi jahat menjadi terpelintir di bawah teratai hidup dan mati Xiao Yan. Lian selamat dari serangan itu, tetapi juga membayar harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah tetesan darah hitam dan merah menetes dari Raja Xuanling. Lengan kiri Raja Xuanling benar-benar menghilang dalam ledakan yang mengejutkan tadi. Hahaha, oke, kamu Xiao Yan, itu benar-benar membuka mataku. Ternyata perpaduan kekuatan api suci dapat menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Kurasa itu ada hubungannya dengan benda di tubuhmu. Serahkan latihan di tubuhmu kepadaku. Saat berikutnya, sosok Raja Xuanling meledak, dan satu-satunya tangan yang tersisa, dengan serangan ganas, menyerang Xiao Yan secara langsung. Berdasarkan perkiraan Raja Xuanling tadi, kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan dua api suci Xiao Yan, jika kekuatan Xiao Yan sedikit tirani, aku khawatir dia benar-benar bisa bunuh diri. Kamu harus tahu bahwa kekuatan Xiao Yan hanya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan bahkan setelah meledakkan api aneh itu, kekuatannya telah turun ke Kaisar Dou Bintang 5. Teratai kehidupan dan kematian yang terkondensasi dengan cara ini hampir menyebabkan Raja Xuanling terluka parah dan meninggal. Pada saat ini, Xiao Yan juga bisa dikatakan telah jatuh ke dalam situasi di mana lampu hampir kehabisan minyak, dan dia tidak dapat menahan tubuhnya untuk tidak gemetar. Hus-hus, Raja Xuanling menyeret tubuhnya yang lelah ke arah Xiao Yan dan menamparnya. Brengsek, ketika serangan Raja Xuanling tiba-tiba datang, Yueru, yang berada di samping, bergegas tepat pada waktunya, dan sebuah bilah pendek muncul secara langsung, menghalangi serangan Raja Xuanling. Bajingan, Raja Xuanling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat Yueru muncul. Pada saat pertempuran ini, hampir semua tempat lain berimbang, dan hanya di sini yang merupakan variabel. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang paling mudah ternyata menjadi yang paling tangguh. Aku khawatir kekuatan Yueru saat ini lebih kuat dariku. Tampaknya sekarang aku hanya bisa melahap Sheng Yan terlebih dahulu dan membunuh mereka, jika tidak, variabelnya akan terlalu besar. Raja Xuanling tidak berani melihat bahwa serangannya diblokir. Ragu-ragu di sini, aku memiliki pikiran lain dalam benakku. Namun, ini juga saat di mana tidak ada cara lain. Raja Xuanling sangat bangga. Berurusan dengan Xiao Yan pasti seperti membunuh seekor semut, tetapi bagaimana mungkin dia berpikir bahwa ketika dia meremehkan Xiao Yan, kekuatan seorang pejuang abadi yang bermartabat sebenarnya ada di tangan orang seperti itu. Karena terluka parah, Raja Xuanling harus sedikit marah. Raja Xuanling, minggir dan untuk sementara memulihkan luka di tubuhnya, dan kemudian matanya terus menatap ketiga pilar itu. Apakah kamu baik-baik saja? Yueru bertanya langsung kepada Xiao Yan setelah mengalahkan Raja Xuanling dengan satu pukulan, dengan sedikit sakit hati melintas di matanya yang indah. Tidak apa-apa. Raja Xuanling telah mengendalikan seluruh pembangkit tenaga Xuan Santian melalui pimpinan pengendali jiwa dari Sekte Racun. Mari kita pergi dan hadapi Raja Xuanling terlebih dahulu. Xiao Yan berkata sebentar-sebentar. Baiklah, Yueru ragu-ragu sejenak, lalu melihat tatapan tegas di mata Xiao Yan, dia tidak berani menolak, dia langsung menuju ke posisi di mana Raja Xuanling berada, dan menunjukkan auranya secara ekstrim. Raja Xuanling, sudah waktunya ini berakhir. Yueru berbicara sedikit,
suaranya penuh dengan hawa dingin. Jelas, bahkan jika 10 Dousian terperangkap dalam lonceng sungai darah, Yueru tahu melalui persepsi bahwa gurunya juga ada di sana, jadi dia secara alami sangat marah. Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Xuanling yang bermartabat akan dipaksa melakukan langkah ini. Ini benar-benar salah perhitungan. Tapi, apakah kau berani membunuhku? Menghadapi Yueru, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah gelombang Raja Xuanling seperti orang gila, dan tertawa jahat. Orang ini, gila, dan Xiao Yi dan Long Yi juga menoleh dengan bingung. Mati. Setelah beberapa napas, Yueru mendatangi Raja Xuanling, mengangkat bilah pendek berpola misterius, dan menusukkan Tianling Gai milik Raja Xuanling. Lihat, apa ini? Ketika Yueru baru saja memulai, Raja Xuanling mengeluarkan kristal perak langsung dari lengannya. Tercela, begitu, kristal perak itu muncul, serangan Yueru tiba-tiba berhenti, dan perasaan berat muncul di hatinya. Ini adalah bola jiwa, dan kekuatan jiwa dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendaliku telah disuntikkan ke dalamnya. Selama pikiranku bergerak, orang-orang kuat di sini akan jatuh sepenuhnya. Kau bisa mulai, mari kita lihat apakah bilah pendekmu yang cepat, atau pikiranku yang cepat. Raja Xuanling berkata kepada Yueru dengan percaya diri. Sialan, ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Jelas, bahkan Xiao Yan tidak memikirkan ini. Terlebih lagi, Xiao Yan tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Xuanling itu benar. Jika dia bersikeras mengambil tindakan, aku takut semua orang kuat di sini akan jatuh sepenuhnya. Xiao Yan, bukankah kamu selalu mengaku benar? Silakan, bunuh aku, iblis besar. Harga itu tidak lain adalah kekuatan Xuantian Santian. Namun Raja Xuanling menatap Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Dan, apa yang kau inginkan? Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya, dan bertanya kepada Raja Xuanling. Hahaha, keluarkan 2 api suci dari tubuhmu. Raja Xuanling memperhatikan momentum Xiao Yan melemah, dan berkata langsung dengan mulut besar. Kau sedang bermimpi, Xiao Yan berkata dengan dingin setelah mendengar ini. Shen Yan sangat penting baginya, dan langkah Raja Xuanling sangat tidak bijaksana, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak ada cara untuk mencuri bola jiwa dari Raja Xuanling, jika tidak, semuanya tidak akan begitu merepotkan. Apa yang dilakukan Raja Xuanling ini? Sepertinya ada sesuatu di ketiga pilar itu. Raja pemakan jiwa di samping terus-menerus berurusan dengan Xuan Chang dan terus-menerus mengendalikan Sui Heling, tetapi dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia hanya melihat aura yang sedikit sangat lemah perlahan muncul di atas ketiga pilar itu. Dia hanya ingin memberitahu Xiao Yan, tetapi dihentikan oleh Xuan Chang. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka jatuh di sini sepenuhnya. Perubahan pada 3 pilar itu tentu saja merupakan pukulan balik yang dipersiapkan oleh Raja Xuanling, tetapi hal itu masih lama, jadi itu hanya bisa ditunda sementara. Aura samar di atas 3 pilar batu itu secara mengejutkan menyerap kekuatan ketiganya. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa jika Anda ingin mendapatkan kekuatan ular piton penelan langit 10 warna untuk menekan api suci, Anda hanya dapat menggunakan metode ini, dan bahkan Cailin dan yang lainnya tidak tahu bahwa karena mereka terikat pada pilar batu, mereka secara diam-diam bersembunyi. Ki Hantu terus menyerap kekuatan Cailin, dengan demikian menekan kekuatan api suci pada 2 api suci lainnya. Xiao Yan sangat lemah, dan napas Yueru lamban, jadi tidak ada yang memperhatikan perubahan apapun pada 3 pilar itu. Aneh, mengapa sedikit dingin? Dan ketika Xiao Yan dan yang lainnya saling berhadapan, Mu Yingying tiba-tiba berkata. Mu Yingying adalah Seng Yan, dan dia memiliki fisik yang panas. Jika Seng Yan merasa dingin, itu akan menjadi tidak biasa. Dingin, dan kekuatan di tubuhku tampaknya mengalir keluar banyak. Mendengar Mu Yingying mengatakan ini, Cailin tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Kau bisa mencoba menghadapi ancaman Raja Xuanling, Xiao Yan berkata dengan momentum yang kuat. Apakah kau hanya melihat seluruh pembangkit tenaga listrik Xuan Santian hancur? Kau harus tahu bahwa jumlah orang yang aku kendalikan saat ini, aku khawatir aku adalah kekuatan terkuat di seluruh Xuan Santian. Jika kekuatan ini hilang, aku khawatir benua Xuanling akan berubah menjadi gelembung dalam sekejap. Raja Xuanling berkata, jangan khawatir, aku ingin menyelamatkan orang. Tidak mungkin api suci jatuh ke tanganmu. Kata Xiao Yan dingin. Alasan mengapa Xiao Yan menunda waktu begitu lama adalah karena dia juga melahap pil obat untuk memulihkan kekuatannya.
Xiao Yan percaya bahwa jika ada teratai hidup dan mati, Raja Xuanling ini pasti akan dapat melenyapkannya sepenuhnya. Jangan malu, Xiao Yan, pemenang terakhir tetaplah aku. Hahaha. Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba bergerak, berubah menjadi rantai hitam, dan terbang langsung ke pilar batu tempat Mu Yingying berada. Tidak bagus. Itu sebenarnya adalah Hunting Flame Lock. Melihat ini, Soul Eater, yang tidak jauh dari sana, tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Kekuatan Flame Hunting Chain jelas bagi Lord of Soul Eater. Dia telah melihat benda ini sebelumnya. Benda ini dapat mengabaikan semua pertahanan Holy Flame dan langsung mengumpulkan senjata suci dari sumber Holy Flame. Jika orang biasa terkena rantai ini, saya khawatir mereka akan terluka parah dalam sekejap, atau bahkan kehilangan vitalitas mereka. Tidak, situasinya telah berubah. Dan ketika ekspresi Raja Xuanling baru saja berubah, Xiao Yan menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru berteriak. Hahaha, kekuatan api suci. Raja Xuanling berubah menjadi rantai hitam legam, dan langsung menembak ke arah Mu Yingying. Kecepatannya begitu cepat hingga membuat orang sesak napas. Perubahan tadi, itu benar-benar menyerap kekuatanku. Aku ceroboh. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Kailin juga tahu bahwa kekuatan dingin yang baru saja disebutkan Mu Yingying adalah kekuatannya sendiri. Yingying. Tepat ketika dia melihat tindakan Raja Xuanling seperti ini, Yan Qi berteriak keras, dan kemudian pupil matanya memerah, dan tubuhnya terus berjuang untuk melepaskan diri dari pilar batu. Hus-hus, tidak peduli seberapa keras Yan Qi berjuang, rantai tak terlihat di pilar batu mengikatnya sepanjang waktu, mencegahnya meninggalkan pilar batu sama sekali. Tidak, saat berikutnya, rantai yang diubah oleh Raja Xuanling datang 5 meter di depan Mu Yingying, dan saat berikutnya, itu akan sepenuhnya menembus tubuh halus Mu Yingying. Kakak, Xiao Yan, wajah Mu Yingying berubah drastis saat menghadapi situasi seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Api suciku, kembalilah. Suara suram Raja Xuanling keluar, dan dia tiba-tiba menusuk pilar batu Mu Yingying. Puff, ada suara darah menetes, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Apakah aku mati? Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, dan kemudian Mu Yingying membuka matanya sedikit, tetapi pemandangan yang mengejutkan muncul di hatinya. Xiao Yan, kakak kedua, tidak, raungan yang menusuk hati berkumpul dari segala arah. Dan saat Mu Yingying membuka mata indahnya, dia tertarik oleh suara gemuruh ini. Yang terpantul di pupil mata Mu Yingying adalah wajah yang agak familiar. Tidak ada rasa sakit di wajah itu, tetapi aura yang sangat pucat. Xiao Yan, jangan, kamu tidak boleh mati. Tetapi ketika Mu Yingying melihat sosok Xiao Yan, dia menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya tertuju pada Xiao Yan. Karena pada saat ini, di jantung Xiao Yan, sebuah kerangka besar seukuran kepalan tangan muncul, dan di tengah kerangka itu, sebuah hati merah terang dimasukkan ke dalam rantai yang sangat gelap. Kekuatan yang menggerogoti segalanya, terus-menerus melahap vitalitas Xiao Yan. Hus-hus, rantai hitam itu ditarik keluar, dan kemudian sosok Yueru mengikutinya, langsung menyerangnya dalam kebuntuan. Dan saat rantai hitam itu ditarik menjauh, jantung Xiao Yan juga tampak terluka parah, dan frekuensi detaknya perlahan melemah, tetapi jantung yang masih utuh tadi menjadi terfragmentasi setelah rantai hitam itu pergi. Akhirnya aku tidak mengingkari janjiku. Xiao Yan menatap Mu Yingying yang ada di dekatnya, dan berkata dengan lembut, suaranya cukup lembut. Jangan katakan lagi, kau akan mati. Namun, mata indah Mu Yingying berubah merah, dan ujung hidungnya terasa masam. Kailin gelombang maafkan aku. Yingying, maafkan aku. Long Yi, Xiao Yi, Senior Soul Eater, maafkan aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian napasnya tiba-tiba jatuh, matanya menjadi tumpul, dan bahkan sikapnya mati, seolah-olah diambang kematian. Sabu-sabu, pada saat ini, di dahi Xiao Yan, garis-garis klan Xiao perlahan muncul, dan mereka terus melepaskan jejak kekuatan misterius, mencoba memperbaiki hati Xiao Yan yang hancur, tetapi tidak berhasil. Tidak, Xiao Yan, kau tidak bisa membuang kami seperti ini. Ketika Cailin melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya langsung runtuh. Tidak ada tempat untuk aura Ratu Medusa, dan dia tampak seperti ingin mati. Xiao Yan, kamu tidak boleh mati. Namun,
Mu Yingying dan Cailin terperangkap oleh pemandangan yang tiba-tiba ini dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu pilar batu. Tidak peduli seberapa kuat belenggu pada pilar batu, kedua wanita itu mengabaikannya. Akhirnya, pada saat berikutnya, kedua wanita itu melepaskan diri dari belenggu pilar batu, lalu mendatangi Xiao Yan, memeluk Xiao Yan dengan lembut. Kekuatan 10 warna dan kekuatan api suci biru terus mengalir ke arah Xiao Yan. Dia mencoba memperbaiki hati Xiao Yan yang hancur, tetapi aura Xiao Yan masih melemah dengan cepat, dan bahkan hampir menghilang. Kekuatan hidup tubuh Xiao Yan hampir terkuras habis, dan dia mulai menghilangkan kekuatan jiwanya. Begitu kekuatan jiwa tubuh Xiao Yan benar-benar hilang, saya khawatir para dewa petarung yang kuat tidak akan dapat kembali ke langit. Brengsek, menjauhlah dariku. Pada saat ini, Master Soul Eater juga marah, dan aura di luar tubuhnya tiba-tiba bergetar, langsung menjatuhkan Xuan Chang ke belakang, dan kemudian dia dengan cepat pergi menuju Xiao Yan. Senior, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Masa udara Soul Eater baru saja tiba di sisi Xiao Yan, dan Cailin segera meraih masa udara itu dan berkata sambil menangis. Aku akan melihatnya. Soul Eater juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera melewati putri kedua, berjongkok dan membungkus Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri. Senior, bagaimana? Setelah beberapa napas, kekuatan Soul Eater Lord yang membungkus Xiao Yan perlahan menghilang, dan kedua gadis itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ah, sulit. Baru saja, serangan Raja Xuanling disebut rantai api berburu, dan itu secara khusus ditujukan pada Shen Yan, tetapi Xiao Yan memblokir serangan untukmu, dan hatinya benar-benar hancur oleh rantai api berburu. Dan vitalitas dalam tubuh sekarang telah habis, dan kekuatan jiwa mulai mengalir pergi. Kata Dewa Pemakan Jiwa dengan sedih. Jika Xuan Chang tidak menghentikannya dengan ceroboh tadi, Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Senior, tidak adakah yang bisa kulakukan? Mu Yingying bertanya tanpa henti. Hanya ada satu cara sekarang. Kamu menggunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuh Xiao Yan untuk mempertahankan kekuatan jiwanya. Aku akan membawa kekuatan jiwanya ke dunia hantu. Dalam hal ini, masih ada kesempatan untuk hidup. Mata pemakan jiwa memancarkan sedikit ketidakberdayaan, lalu berkata, membakar tubuh, kekuatan jiwa. Cailin juga tampaknya merasakan sesuatu. Dia dengan putus asa memeluk tubuh Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Xiao Yan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika itu ditukar dengan kematianku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Mereka mengatakan bahwa darahku adalah darah ular piton penelan. Langit 10 warna, yang memiliki kekuatan tertinggi. Minumlah, aku mohon padamu, minumlah. Cailin juga menggeram lebih keras, mencabik-cabik pergelangan tangannya, dan jejak darah cemerlang menetes tepat di sudut mulut Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tetap tidak membantu. Jangan lakukan itu. Menggunakan kekuatan darah ular piton penelan langit 10 warna secara sembrono akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada dirimu sendiri. Sang pemakan jiwa menumpahkan jejak kekuatan dan langsung menghentikan perilaku Cailin yang berlebihan. Bajingan, lepaskan aku. Dia akan mati, lalu bagaimana dengan kekuatannya yang dahsyat? Cailin tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat pergelangan tangannya dihentikan oleh Soul Eater. Aku menggunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuhnya, bisakah aku benar-benar meninggalkan kekuatan jiwanya? Dan Mu Yingying di samping juga bertanya sedikit. Baiklah. Cepatlah, kalau tidak, setelah beberapa saat, tidak akan ada kesempatan. Dan Dewa Pemakan Jiwa juga berkata, Mu Yingying, beraninya kau. Tetapi ketika Mu Yingying baru saja akan memulai, Cailin meraung. Kakak Cailin, aku. Mu Yingying dipanggil oleh Cailin, dan kemudian dia berhenti. Senior, saat ini, apakah kau masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Cailin samar-samar merasa bahwa Dewa Pemakan Jiwa tampaknya memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari mereka, dan berkata langsung dengan suara menangis. Jika kau membakar tubuhnya, tentu saja kau dapat mempertahankan kekuatan jiwanya dan memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia akan dibangkitkan di masa depan, dan dia tidak akan memiliki ingatan tentangmu. Dewa Pemakan Jiwa sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia menjadi lamban dan langsung. Yingying, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Ketika Cailin mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergetar, lalu dia menatap Mu Yingying dan berkata,
Cepatlah dan buat keputusan. Kekuatanku tidak akan bertahan lama. Jika dia menunggu sampai kekuatan jiwanya benar-benar menghilang, aku khawatir dia akan menjadi lemah. Si pemakan jiwa menyadari hilangnya kekuatan jiwa Xiao Yan dengan cepat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ya, Mu Yingying setuju dengan lembut, lalu berjalan di depan Yan Qi. Kakak, terima kasih telah menjagaku sejak aku masih kecil. Kau selalu menjadi kakak yang paling kuat dalam pikiran Yingying. Tapi kali ini, Yingying mungkin tidak dapat menemanimu kembali. Ngomong-ngomong, kau telah menoleransi kekeras-kepalaanku berkali-kali, jadi biarkan aku bersikap keras kepala untuk terakhir kalinya. Namun, Mu Yingying berbicara perlahan kepada Yan Qi. Mungkinkah, meskipun Yan Qi merasa simpati pada Xiao Yan, pada akhirnya, kebenciannya terhadap manusia membuat Yan Qi tetap waras. Melihat Mu Yingying berbicara seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide gila di dalam hatinya. Kakak, terima kasih. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api biru memancar dari seluruh tubuhnya, lalu dia mundur sedikit dan berjalan menuju Xiao Yan. Mu Yingying, beraninya kau. Dan Yan Qi memperhatikan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, pupil matanya dipenuhi dengan semacam kegilaan. Kakak, kau selalu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa dunia manusia itu luar biasa. Manusia tidak hanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi bahkan memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh api suci kita sepanjang hidup mereka. Cinta, dulu aku sering bertanya kepadamu apa itu cinta, tetapi sekarang, aku mungkin telah menemukannya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, kristal api suci biru-biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya, lalu dia menempelkannya sedikit ke Xiao Yan. Mu Yingying, kau akan mati seperti ini. Apakah itu sepadan bagi manusia? Yan Qi sama sekali tidak mengerti emosi manusia, tetapi jika Mu Yingying melakukan itu, dia akan menghilang sepenuhnya dan mati sepenuhnya. Yan Qi jelas tidak ingin melihat pemandangan itu. Tapi, aku hanya ingin dia hidup. Mu Yingying menyelesaikan dengan lembut, dan kemudian kristal api suci biru-biru di telapak tangannya diremas dengan lembut dan tiba-tiba hancur. Saudari Cailin, jika memungkinkan, aku harap kamu tidak akan pernah memberitahu Xiao Yan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, tubuhnya yang halus berkelebat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Roh api suci, aku telah membuatmu menderita. Dan kristal api suci baru saja pecah, dan roh api suci yang dipercayakan pada tubuh Mu Yingying juga lemah dan hampir jatuh. Mungkin ini hidup. Pilihanmu adalah pilihan kita bersama. Kali ini, roh api suci tidak membantah Mu Yingying, dan mengatakan sesuatu dalam tubuhnya. Terima kasih. Mu Yingying juga tersenyum senang dan berkata, baiklah, mengumpulkan kekuatan kita berdua seharusnya memungkinkannya untuk dilahirkan kembali. Roh api suci membuka mulutnya. Mari kita mulai. Ya, setelah Mu Yingying selesai berbicara, roh api suci menghilang, langsung berubah menjadi genangan cairan biru-biru, perlahan muncul di telapak tangan Mu Yingying gelombang Xiao Yan, aku hanya ingin. Aku ingin kau hidup. Dan Mu Yingying menyebarkan kristal api suci yang baru saja pecah langsung ke lubang besar di dada Xiao Yan, cairan biru itu juga membuka jalan, dan mata yang indah itu tersenyum sedikit. Atas nama tempat ke-22 dalam daftar api suciku, api es yang halus. Dengan darahku, dengan jiwaku, dengan kekuatanku, pengorbanan, pada saat ini, Mu Yingying tersenyum cerah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Pada saat terakhir, seluruh tubuhnya benar-benar terbakar, dan berubah menjadi api biru dalam waktu singkat. Di bawah tatapannya, dia menabrak lubang besar di dada Xiao Yan. Sabu. Dengan tindakan Mu Yingying seperti ini, tubuh Xiao Yan yang kelelahan tiba-tiba menarik napas sedikit, darah mengalir perlahan, dan bahkan memiliki suara detak jantung yang samar, dan kuat dan sehat. Kekuatan mulai berdetak, dan kekuatan yang hampir habis di dalam tubuh, juga pada saat yang sama, mulai menunjukkan lari cepat geometris, meroket. Masih mengkode, nanti malam, api suci yang muncul sekarang. Peringkat 35 hati api Tianyan. 24 wajah hantu dan api jiwa, 22 api es halus, dan pelindung klan Xiao yang muncul di awal 23 Yan Qi. Biru tua dan dingin berada di peringkat 21. Jika kalian punya ide bagus yang bisa kalian kemukakan, aku akan memeriksanya baik-baik,
dan aku akan merilis semuanya setelah beberapa waktu di peringkat Shengyan. Sambil menatap langit, Xiao Yan perlahan-lahan terbangun. Tatapan mata Soul Eater, Kailin, Xiao Yi, dan Long Yi semuanya menjadi aneh. Tindakan Mu Yingying tadi tidak diragukan lagi terlihat oleh mereka semua, tetapi karena permintaan Mu Yingying, cukup sulit untuk tidak memberitahu Xiao Yan. Di mana aku? Neraka. Xiao Yan perlahan membuka pupilnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Bangun. Soul Eater di samping mengatakan sesuatu sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Master Soul Eater, sisik warna, aku tidak mati. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut ingatan Xiao Yan, dia baru saja memblokir pukulan untuk Mu Yingying, dan dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Bagaimana dia bisa ada di sini saat ini? Tubuhku. Saat berikutnya, Xiao Yan tampaknya menyadari bahwa api hangat menyala perlahan di dalam hatinya, dan bahkan kekuatan di tubuhnya melonjak. Penampilan seperti ini jelas tidak sebanding dengan tahap tengah Kaisar Do 7 bintang sebelumnya. Yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa setelah Mu Yingying berkorban, dia tidak hanya menggunakan kristal api suci dan kekuatan api suci untuk membantu Xiao Yan membentuk kembali hatinya, dia bahkan mengubah banyak hal dalam tubuh Xiao Yan. Kailin, di mana Yingying? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, seolah-olah dia menyadari bahwa hanya Yueru yang menemui jalan buntu dengan Raja Xuanling di langit, sementara mata semua orang tenggelam. Dia tidak, dia ada di sini. Kailin ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menunjuk dengan ringan ke dada Xiao Yan. Sebagai istri Xiao Yan, Kailin secara alami tahu temperamen Xiao Yan. Masalah ini tidak akan disembunyikan lama, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung. Bagaimana mungkin? Xiao Yan juga merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan ragu. Baiklah, Yingying, dia punya keinginan lain, dia berharap dapat membantu saudaranya menyingkirkan kutukan, dan Raja Xuanling adalah biang keladi semua ini. Cailin berkata dengan lembut, serahkan padaku. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk memahami sesuatu. Dia baru saja jatuh. Lagi pula, pada saat itu, kekuatan di tubuhnya sudah habis. Dan untuk menahan pukulan dahsyat dari Raja Xuanling, Xiao Yan secara langsung mempertaruhkan dirinya sendiri, dan dada serta jantungnya langsung hancur, jadi dia masih utuh. Tidak ada kerusakan, bahkan kekuatan di tubuhnya telah meroket banyak, membuat Xiao Yan tidak diragukan lagi memiliki beberapa dugaan. Yueru, turunlah, biarkan aku membuat keinginan Yingying untuk bajingan ini. Xiao Yan memanggil Yueru dengan lembut di langit. Ya, Yueru mendengar kata-kata itu dan juga mendarat. Xiao Yan baru saja mengalami perubahan besar, tetapi Yueru masih tidak bisa mengatasinya. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa menghadapi Raja Xuanling, aku khawatir semua orang di sini akan mati. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau akan mendapatkan api suci lagi. Itulah yang kuinginkan, matilah raja ini. Meskipun Raja Xuanling telah menghabiskan banyak energi bertarung di tubuhnya setelah bertarung dalam waktu yang lama, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah petarung abadi bintang 1 yang asli, dan tentu saja tidak sebanding dengan Xiao Yan. Boom! Raja Xuanling mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan jejak kekuatan jahat hitam dan merah, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Anjing tua, seberapa keren pertarungannya. Serangan Raja Xuanling yang tampaknya tirani dengan mudah diterima oleh Xiao Yan dengan satu tangan, dan kemudian Xiao Yan bertanya kepada Raja Xuanling dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu? Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan api suci dapat meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin. Raja Xuanling tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung saat dia melihat Xiao Yan menerima serangannya dengan satu tangan. Karena saat ini Xiao Yan dan Raja Xuanling merasa bahwa mereka bukanlah seekor tikus yang sakit parah, tetapi seekor singa yang baru saja bangun dan penuh amarah. Bang bang bang, Xiao Yan tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan langsung melemparkan Raja Xuanling hingga jarak puluhan meter. Biarkan kau, orang ini, merasakan sendiri kekuatan sejati api suci. Sebagai penguasa api suciku, aku akan membunuhmu. Orang berpikiran sempit yang mencoba berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah. Yingying, kali ini, aku akan bertarung untukmu. Mengumpulkan api untukmu. Dan pupil mata Xiao Yan dipenuhi dengan warna biru tua. Bahkan begitu dia selesai berbicara, ada ledakan sorak-sorai dari hatinya,
seolah-olah dia senang karena kata-kata Xiao Yan. Hati api Tianyan, wajah hantu dan api jiwa. Api es kosong, 3 api berkumpul, hancurkan iblis. Xiao Yan melangkah ke udara, dan 3 api suci dari setiap warna muncul secara langsung, dan kemudian mereka perlahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Suara Xiao Yan seperti guntur, bergema di benak Raja Xuanling. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yan Qi, Medusa. Raja Xuanling melihat aura arogan Xiao Yan, dan segera tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan defensif, dia mungkin akan jatuh ke tangan Xiao Yan sepenuhnya. Penggabungan dari 2 api suci sebelumnya, teratai kehidupan dan kematian sudah cukup untuk melukai diri sendiri dengan serius. Jika 3 api suci menyatu, tidak ada jalan keluar bagimu. Hanya jatuh. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, jatuh saja seperti ini. Lebih baik Xuan Santian diam saja. Yueru yang berada di samping, menatap Raja Xuanling dan berkata, "Ah, aku tidak bisa jatuh seperti ini. Aku belum menyatukan Xuan selama 3 hari, dan aku belum menelan api suci. Aku tidak bisa mati begitu saja." Bola jiwa. Pada saat ini, Raja Xuanling tampaknya telah dibangkitkan karena kematian Xiao Yan, dan dia menjadi seperti orang gila. Bola jiwa perak baru saja muncul, dan tiba-tiba, kekuatan yang kuat terus-menerus berkomunikasi dengan bola jiwa pada Raja Xuanling. Dan saat berikutnya, 10 dosian yang terperangkap oleh lonceng sungai darah, serta banyak pembangkit tenaga listrik yang dihentikan oleh Long Yi Xiaoyi, menerobos pengepungan satu demi satu, dan di bawah desakan Raja Xuanling dari bola jiwa, mereka menghadapi bagian depan Raja Xuanling. Berkumpul, hahaha, Xiao Yan, ayolah jika kamu bisa, aku menggunakan semua pembangkit tenaga listrik Xuantian sebagai tembok manusia. Jika kamu menyerang, maka kamu adalah pendosa tuan. Hahaha, Raja Xuanling mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah kendalinya tepat di depannya, membentuk dinding manusia alami, mencoba menghilangkan gagasan Xiao Yan untuk mengintegrasikan 3 api suci. Hari ini, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak dapat melarikan diri dari nasib jatuh. Senior Soul Eater, merepotkanmu. Xiao Yan masih menyatukan 3 api suci sendiri, dan kemudian berkata kepada penguasa Soul Eater di belakangnya. Namun, saya tidak tahu mengapa, kali ini, lebih mudah bagi UU untuk membaca setelah menyatu dengan api suci. Itu tidak asing seperti pertama kali, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa semua ini karena Mu Yingying membentuk kembali hatinya. Soul Eater mendengar kata-kata itu, tanpa penundaan, sosok langsung menghilang seperti hantu, dan saat berikutnya muncul di depan Raja Xuanling. Petik 2. Kekuatanmu, bagaimana mungkin? Ketika massa udara dari Master Soul Eater muncul di depan Raja Xuanling, Raja Xuanling hanya merasakan kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa bernapas. Bawa, kata Lord of Soul Eater dengan niat membunuh, dingin dan tidak berperasaan. Jika Lord of Soul Eater siap untuk bergerak, bersamanya saat ini, dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh Xuantian Santian. Namun, karena kekuatan yang terpelihara, ada yang namanya pengorbanan Mu Yingying, yang benar-benar membuat Lord of Soul Eater. Tanpa diduga, saya tidak siap untuk memiliki keraguan sekarang. Tabrakan, begitu suara Lord of Soul Eater jatuh, bola jiwa perak di tangan Raja Xuanling langsung ditelan oleh Lord of Soul Eater. Bajingan, Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk meraung saat dia melihat cara terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya diambil. Bahkan jika kamu mencuri bola jiwa, kamu tidak memiliki cara untuk mengendalikannya. Kekuatan jiwaku telah mencapai alam. Kaisar, kecuali kekuatan jiwa di antara kalian lebih kuat dari milikku, dan kekuatan jiwa di bola jiwa terhapus, tidak ada gunanya mencurinya. Hahaha, tunggu saja sampai mati. Dan saat suara Raja Xuanling jatuh, perasaan terputus dari kekuatan jiwanya datang dari kedalaman jiwa Raja Xuanling. Bagaimana mungkin, kesempurnaan agung surgawi. Pada saat ini, murid-murid Raja Xuanling benar-benar menjadi takut. Bukan hanya karena koneksi bola jiwa terputus sepenuhnya, tetapi juga karena perpaduan 3 api suci Xiao Yan di langit.